Udah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa YouTube Madrasah Reform. Terima kasih banyak sudah bergabung kembali bersama kami dalam acara sosialisasi ya terkait dengan penyusunan EDM untuk RA dan juga RKA-RA. Telah hadir sejumlah narasumber bersama kita. Yang pertama ada Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak udah bergabung kembali. Ini sepertinya dari kantor nih ya, kalau pakai masker ya. Baik, lalu selanjutnya ada dari DKI Jakarta nih ada Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ina. Sehat ya Mbak Ina? Ya, Alhamdulillah Pak Andi. Terima kasih banyak udah bergabung nih untuk sharing-sharing sama Bapak Ibu dari RA pada pagi hari ini. Dan juga Mbak Fia. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam Mbak Ina. Sehat Ya, Bang terima Adi, kasih. Mas Farman, Alhamdulillah. Seneng dan ya seluruh. kita Alhamdulillah ketemu lagi. sehat. Ya, Alhamdulillah. seneng banget nih kita ketemu lagi di sesi kedua nih ya, Pak Farman, Mbak Fia, dan Pak Andi dalam rangka membahas EDMRA dan juga RKARA seperti itu ya. Nah, ini di channel YouTube dan juga Facebook sudah bergabung Bapak Ibu dari RA nih ya. Saya sapa dulu kali ya. Nih ada Ibu Nur Syakilah dari RA Al-Fatah Kabupaten Batanghari Jambi. Tuh, terima kasih ya Bu udah bergabung. Kemudian dari Ibu Wahyu Yuni dari RA Al Khairat Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Assalamualaikum, semoga hari ini senantiasa dalam nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dari RA Al Khairat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu udah bergabung. Senang sekali. Semoga nanti setiap minggunya semakin banyak yang bergabung ya. Ini dari RA At-Taqwa Bunisari Antapani Bandung, tuh Bu Siti Aisyah. Nah, nampaknya udah semakin dinantikan nih Pak Farman ya, sosialisasi yang untuk RA ini gitu. Nah, kalau minggu lalu kita udah sempat bahas mengenai EDMRA-nya gitu. Hari ini rencananya akan coba dimasukin ke RKA-RA gitu ya, akan dicontohkan seperti itu. Nah, tapi Pak Farman mungkin kalau ada pemirsa kita yang minggu lalu belum ikut bergabung gitu, mungkin bisa di-refresh sedikit Pak pembahasan kita minggu lalu seperti apa Pak Farman, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ina. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk merefresh kembali ya apa yang minggu lalu kita bahas, bagaimana sih sebenarnya idealnya menyusun EDM dan RKA untuk RA. Nah, saya izin share screen ya. Idealnya kan EDM itu menjadi bahan untuk menyusun RKA, apakah itu untuk madrasah maupun untuk RA, ya seperti ini Mbak Ina yang minggu lalu kita diskusikan. Nah di sini kan kelihatan Bapak Ibu mulai yaitu harusnya dari bagian kiri itu EDM, jadi struktur EDM-nya sebenarnya sama saja yang sudah ada saat ini gitu, cuman mempertajam rekomendasinya untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi misalnya ini EDM itu kan menganalisa kondisi RA berdasarkan 8 standar RA. Nah tentu kan Bapak Ibu kan sudah tahu tuh 8 standarnya apa saja, nanti kita tayangkan ya. Nah kemudian kan ada skor di situ. Ada skor 1, 2, 3, 4. Nah 1 itu kurang, 4 itu sangat baik kan gitu ya. Jadi kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, kondisi ini berdasarkan skor ini nanti diklasifikasi kegiatannya. Ada kegiatan yang untuk memperbaiki kondisi, ini kondisi RA ini, ada kegiatan yang untuk mempertahankan kondisi. Jadi kita coba lihat lagi seperti yang kita bahas kemarin. Nah, dari sinilah muncul usulan kegiatan-kegiatan di sini. Usulan kegiatan, kemudian karena kegiatannya banyak, sementara anggaran dari
RA kan terbatas. Nah, tentu harus dibuat urutan prioritasnya. Nah, juga dari usulan kegiatan ini kan diidentifikasi komponennya gitu. Ini komponen biaya ya, komponen kegiatan. Komponen biayanya, misalnya kegiatan apa, kegiatan pemberian gizi anak, komponen biayanya, ya pembelian makanannya dan segala macamnya. Itu prioritasnya. Baru nanti sumber dananya BOP ya kalau untuk ini BOP juga diidentifikasi sumber dana lain kalau ternyata sumber dana BOP-nya juga kan terbatas sementara kegiatannya banyak. Misalnya kegiatan yang diusulkan 10 sementara dari BOP hanya bisa mendanai 7 atau 5 gitu ya. Nah, itu harus dicari alternatif pendanaan lain gitu. Nah, kalau tidak ada ya terpaksa kegiatan itu berdasarkan prioritas 1-5 dikerjakan tahun ini, sisanya apakah di waiting list tahun depan atau dibatalkan gitu, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana yang dengan sekarang EDM-nya belum menjadi dasar untuk nyusun RKA, berarti ya mulai dari RKA-nya saja, karena kan memang ini kan hal yang baru ya, sebenarnya bukan baru juga, tapi membiasakan hal ini juga kan belum bagi madrasah, walaupun ini sebenarnya dari dulu ya memang begini konsepnya, tapi karena memang di prakteknya belum seperti ini, bisa saja nanti langsung lompat ke RKA-nya langsung gitu. Nah, contoh EDM-nya, bentar ya. Kemarin juga sudah kita bahas, walaupun tidak keseluruhan, tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran buat Bapak Ibu dalam menyusun RKA-nya. Sebenarnya RKA itu yang paling penting itu adalah pada saat mengidentifikasi kondisi madrasahnya gitu. Di sini kan sudah disebutkan nih data-data profil madrasahnya. Misalnya di sini jumlah guru ya. Jumlah gurunya ada berapa guru nih? Jumlah pendidiknya. Ya, pendidik tetap ini harusnya Suaranya gede kecil lagi, Pak. Ya, ini harusnya dielaborasi menjadi apa namanya tabel gaji, Mbak. Misalnya si A, si B ini kan sudah ada statusnya nih, inflasi dan segala macam ini non sertifikasi, kebersihan dan segala macamnya. Nah, ini kan berdasarkan termasuk ini, penghitungan beban kerja ya, Pak, ya, sama kayak di madrasah ya, Pak ya. Jadi sebenarnya udah lengkap ini, Mbak, apa yang contoh yang kita dapat itu termasuk udah lengkap gitu. Artinya formasi kepegawaiannya juga sudah kelihatan kan, ada yang S1, S2, SLTA, laki-laki, perempuan kan sudah ada nih. Nah, juga udah ada statusnya nih. Nah, mungkin nanti tinggal ditambahkan masa kerja dan beban kerja kan, Mbak Ina. Ya. Nah, jadi dengan masuknya masa kerja, beban kerja bisa ditentukan gaji yang berkeadilan buat masing-masing gitu di sini. Jadi kalau contoh beban kerjanya kita bikin yang sederhana aja, Mbak, jangan terlalu Pak, kecil lagi, Pak. Ya, nanti kita coba sederhanakan ininya, Mbak. Apa namanya? Cara penghitungan beban kerjanya supaya bisa lebih simpel bagi madrasah. Gitu ya. Iya, benar. Karena mungkin juga beban kerjanya nggak sekompleks kalau di level pendidikan dasar ya, Pak ya. Ya. Nah, ini ada kondisi siswa, berarti kan ketahuan nih beban kerjanya berdasarkan jumlah siswanya, ya. Jumlah siswanya ada berapa ini? Ini lumayan, siswanya lumayan banyak nih. Ada gurunya, ada jumlah siswanya, gitu kan. Nah, kemudian di sini kan ada infrastruktur juga, sarana prasarana. Nah, di sini kan berarti sesuai dengan ketentuan kan BOP itu hanya bisa untuk yang rusak ringan. Nah, berarti ini bisa dilakukan, dianggarkan di BOT untuk yang rusak ringan. Kemarin kan juga tentang kondisi rusak ringan juga kan ada itu kalau dia non struktural gitu kan.
kerusakannya bukan non struktural. Nah itu bisa masuk. Nah kemudian kalau yang baik ini gimana? Yang baik ini kan berarti bisa masuk anggaran pemeliharaan, Mbak, pemeliharaan rutin, servis dan pemeliharaan. Supaya apa? Supaya yang baik ini tidak menjadi rusak ringan, tapi tetap kondisinya baik. Jadi mempertahankan kondisi yang baik. Nah ini kan juga sudah bagus nih datanya. Nah kemudian baru nih yang per standar. Nah masing-masing standar kan ada indikator-indikatornya juga itu, Mbak. Misalnya standar 1, standar tingkat pencapaian perkembangan. Nah ini yang pembeda antara madrasah dengan RA ini Mbak, standar 1 ini. Kalau di madrasah tidak ada ini kan gitu. Ya. Ini di sini ada analisis deteksi pertumbuhan anak sama deteksi perkembangan anak. Jadi 2 kan. Satu analisis, ya satu deteksinya gitu ya. Nah, kalau di sini kan sebelumnya kan yang kita beri warna hijau ini kan kosong nih Mbak. Ya, kan diberikan indikatornya apa, kriteria apa tuh yang mau kita lihat gitu. Misalnya di sini analisis pertumbuhan dilakukan secara rutin, dilakukan hanya satu kali setahun, analisis deteksi hanya dilakukan dua kali. Yang ideal itu berapa? Yang tertinggi ini 4 kali. Gitu ya. Nanti tinggal tergantung kondisi di madrasahnya. Ya jawab aja di RA-nya, ya jawab aja apa adanya gitu. Kalau ini kan cuma bukti fisik nih. Ini kan cuma dokumen-dokumennya, jadi bukan ini yang di checklist gitu. Ada catatan, ada ini bukan, tapi seberapa sering itu dilakukan, kemudian dimanfaatkan, karena kan dia analisis di sini, analisis atau deteksi, jadi tidak hanya sekedar ada catatan segala macam, tapi apa manfaat dari data itu, gitu kan? Nah, misalnya dari data ini ya ternyata terdapat sekian anak yang terindikasi stunting, misalnya gitu. Atau kurang gizi, nah, itu berarti kan ada tindakan lain yang harus dilakukan, misalnya gizi dan pemberian bahan makanan dan segala macam. Kan ada nih deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah di sini kan misalnya bisa menjadi indikator nih berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar kepala. Ini kan indikator-indikator anak itu normal apa stunting kan gitu di sini. Jadi bukan catatan ini yang sebenarnya diperlukan gitu. Catatan ini adalah supporting dokumennya, tapi hasil dari catatan itu apa? Itu sebenarnya penting. Karena makanya disebutnya analisis. Nah dari sini harusnya baru ke rekomendasi. Rekomendasinya apa? Nah ini kan yang tadi skornya tadi ya. Nah, itu amat baik, B cukup, C B baik, C cukup, kurangnya ada skor. Ini hampir sama kayak EDM yang kita buat untuk madrasah kan, Mbak? Ada range nilainya kan? Ya. Cuman standarnya ya Pak yang beda ya tadi. Ya, indikatornya beda. Kalau menurut saya indikator gunakan ini aja, nggak usah gunakan indikator yang baru lagi. Gitu. Nah, baru nanti dari situ memunculkan usulan kegiatannya, rekomendasinya. Ya. Misalnya RA bukan analisis pertumbuhan 3 kali setahun. Kemudian karena di situ terdapat anak indikasi stunting berapa orang menyediakan gizi tambahan makanan gizi anak, nah, biayanya apa, kemudian baru memantau atau koordinasi dengan instansi terkait dengan anak yang indikasi stunting yang saya disebutkan tadi kan gitu ya. Nah baru masuk ke RKA-nya, kita buka RKA-nya. Nah ini Mbak, nih deteksi, baru nanti di bawahnya biaya apa saja, ini nanti dicontoh. Pak belum tershare Pak. Oh bentar. Kalau dia mau share-nya 2 layar gimana ya? Show all window ya. Mas Heru? Show all window ya Mas Heru ya. Dicoba Pak. Ya udah tershare Pak, tapi baru 1. Ya, bentar ya. Share-nya share screen Pak.
Share screen ya? Ya, share screen. Saya rapiin dulu ya. Supaya kelihatan di mana alurnya gitu. Share screen ya. Share screen itu ada di mana ya Mas Heru ya? Biasanya paling pertama Pak, screen tulisannya Pak. Oh, screen ya. Ya, yang screen. Nah, ini kelihatan ya? Ya Pak, tersplit 2 nih. Nah ini, jadi dari yang diidentifikasi di kanan ini, di kiri yang ini, dipindahkan ke RKA ini Mbak Ine. Ini kan tadi kan melakukan analisis pertumbuhan anak, jadi kegiatannya analisis dari sisi pertumbuhan anak. Nah, nanti tinggal di sini di-insert saja komponen biayanya. Nah ini misalnya biaya apa saja nih. Cetak penggandaan atau cetak fotokopi bisa gitu. Cetak kartu KMS itu ya Pak ya, apa sih? Ya macam-macam lah, pokoknya disesuaikan lah dengan kebutuhan kan di sini. Ya nah, betul. Ini. Jadi kalau di bagian itu Pak, detailnya itu udah nggak harus sama di setiap RA ya Pak? Sesuai nah ini sesuai dengan hasil ini tadi, hasil kondisi di RA gitu. Ya, nanti ini biayanya berapa? Biaya juga kan disesuaikan dengan harga masing-masing wilayahnya. Wilayah tempat. Kemudian juga untuk deteksi dini, misalkan. Ya, gitu kan. Nah, jadi dia nyambung, Mbak. Jadi hasil EDM-nya sendiri jadi bermanfaat untuk penganggarannya gitu Mbak. Jadi ASN hanya tidak sekedar dokumen apa saja ya, dan formalitas untuk kalau ada akreditasi, tapi memang terformulasi menjadi anggaran-anggaran yang untuk meningkatkan kualitas di RA-nya. Iya betul. Kadang-kadang malah cuman kopas ya Pak, jadi kegiatannya itu aja gitu dari tahun ke tahun. Nah ini bisa benar-benar untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di RA-nya itu gitu ya Pak ya, kalau detail seperti ini. Ya, nah misalnya kan yang ini memantau koordinasi dengan instansi, ini kan berarti bisa masuk di transport dan segala macamnya kan di situ. Jadi justifikasi biaya itu jelas Mbak. Ini. Ya. Nah gitu Mbak kira-kira. Ya betul Pak. Jadi dengan sendirinya juga perencanaannya lebih baik Pak ya, nggak banyak kegiatan-kegiatan yang mendadak gitu ya, tapi udah terpetakan dari sebelumnya. Ya, dan juga tidak rumit Mbak sebenarnya gitu. Karena kan sebenarnya EDM-nya sendiri sebenarnya sudah lengkap kalau menurut saya, sudah sesuai dengan sudah sangat RA lah gitu kalau menurut saya sih Mbak. Ya betul. Baik. Ya, terima kasih Pak Farman review kembalinya topik minggu lalu ya. Itu kira-kira sekilas seperti itu. Nah, kita di sesi hari ini Mbak Fia akan mencoba nih memasukkan ke RKA-RA-nya gitu ya Mbak Fia ya, mencontohkan gitu simulasi gitu, lebih detailnya seperti apa. Nah, mungkin silahkan aja Mbak Fia, nanti terus di akhir-akhir kita buka sesi tanya jawab ya buat pemirsa semuanya. Silahkan Mbak Fia. Iya, terima kasih Mbak Ina. Itu tadi pengantar dari Mas Farman sudah nampak. Ini saya coba formulasikan sesuai dengan salah satu susunan yang dari RA ya, sampling untuk Sulawesi Selatan Mbak Ina. Izin share screen ya Mbak Ina. Silakan Mbak. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Farman, bahwa EDM yang disusun tadi itu saya sangat setuju ya Mbak Ina, karena EDM yang disusun sama RA itu juga untuk nanti terbitnya RKA-RA ini itu tidak perlu membuat lagi untuk yang EDM yang lain lagi pada saat RA tersebut mau diakreditasi ya. Jadi
saya anggap bahwa susunan yang disusun untuk penggunaan BOP ini terkait EDM-nya nanti berarti sudah bisa settle ya Mas Parman dengan untuk RA yang akan diakreditasi oleh Ban PAUD. Harusnya sih ya. Iya, ya Mas ya. Ya. Sedikit yang ini contoh saya belajar untuk menyusun dari pemaparan Mas Parman tadi terkait dengan RKA-RA yang 8 standar, tetapi yang membedakan dari madrasah itu adalah dari TPPA ini, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Saya mulai yang mengisi yang ini contoh untuk salah satu RA yang jumlah siswanya hanya 47 siswa, Mbak Ina. Jadi total anggaran yang akan dia terima untuk 1 tahun itu adalah 28.200.000. Artinya tahap per tahapnya dibagi dengan 2 tahap itu, tahap 1 14.100.000 dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pengelolaan BOP RA yang ini. Ya. Nah, dengan dana segini nih harus kreatif nih Mbak Via ya. Ya, itu dia Mbak ya. Ina. Karena di RA itu adalah harus ada yang mikir nih, kita harus membiayai 8 standar, sementara anggaran yang kita punya hanya segini nih. Jadi 14.100.000 untuk per 6 bulan. Nah, jadi sebulannya 2 jutaan aja itu. Ya. 8 standar ya Mbak. Oke Mbak. 8 standar. Ya. Untuk standar 1, standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini, untuk kegiatannya pengembangan perilaku hidup sehat dan penanganan stunting pada siswa RA. Coba untuk di EDM yang tadi ditampilkan Mas Parman itu ada 2 kegiatan, yaitu deteksi perkembangan anak dengan deteksi pertumbuhan anak. Jadi di mana dari subkegiatan yang ada disusun untuk jenis belanjanya apa yang akan dibelanjakan untuk subkegiatan yang ini dari kegiatan pengembangan perilaku hidup sehat. Nah, yang ada nih Mbak Ina lebih banyak kan belanja bahan untuk yang di RA, mengingat yang jumlah anggaran dana yang dimiliki ya seperti inilah adanya. Ini yang real, yang berdasarkan cut off 31 Desember nih Mbak Ina, dananya 47 siswa. Nah, belanja bahannya itu apa saja yang kami coba mensusun untuk ini, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Tidak mengharuskan untuk seluruh RA harus seperti ini, tapi ini adalah ya, betul. sampel untuk RA sesuai dengan susunan dari kegiatan subkegiatan jenis belanja lalu masuk di komponen biaya. Nah, komponen yang kami coba masukkan ini adalah pemberian makanan tambahan. Biasanya tuh untuk yang di RA Mbak Ina pemberian bubur kacang hijau, bubur beras merah, biasanya seperti itu untuk di RA. Nah, ini jumlah dalam rupiahnya ini dianggarkan 1 juta nih Mbak Ina. 500.000 untuk tahap pertama, 500.000 untuk tahap kedua. Jadi konsep untuk RKA-RA yang kemarin disampaikan oleh Mas Parman bahwa itu harus dibuat lebih simpel, ini alhamdulillah mungkin RA tidak terlalu sulit ya, karena selama ini yang RA lakukan ini seperti ini, cuman bedanya yang sekarang lebih diarahkan untuk belajar mengklasifikasikan kegiatan atau pembelanjaan yang akan dilakukan, masuk di standar mana, terus kegiatannya apa, subkegiatannya apa, jenis belanjanya apa, dan komponennya seperti apa. Jadi bedanya mungkin hanya di situ, lebih ke arah menertibkan administrasi sehingga memudahkan para teman-teman RA melakukan pembelanjaan dan juga bukan berdasarkan keinginan, tetapi punya acuan berdasarkan kebutuhan. Ya itu tadi, karena harus menyusun dulu EDM RA. Jadi tidak hanya serta-merta, loh saya mau ini, jadi bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan yang ada untuk RA. Nah, kiblatnya adalah di EDM tadi. Nah, contohnya seperti ini, pemberian makanan tambahan, susu, buah-buahan, dan vitamin. Terus ada juga jenis belanja bahan, tetapi sama ya jenis belanja bahan juga, tapi terkait untuk perbaikan sanitasi. Nah, komponen biaya yang dibutuhkan di dalam hal perbaikan sanitasi itu adalah contohnya pembuatan wastafel cuci tangan, apalagi yang sekarang masa pandemi COVID, kita membutuhkan untuk sering-sering diarahkan anak-anak untuk mencuci tangan. Nah, apa yang dibutuhkan dari pembuatan wastafel cuci tangan? Karena komponen di dalam ini pasti ada lagi subkomponen di bawahnya, yaitu adalah contoh wastafel, stand wastafel, keran air, pipa air, dan itu harganya
nanti RA yang mengisinya di sini seperti ini. Ini belum sempat dikasih harga, soalnya belum ngecek harga ya Mas. Ya, itu bisa juga kita tambahin upah tukang misalnya di situ ya, Mbak. Oh iya, berarti jenis belanjanya di sini belanja honor ya Mas? Honor Atau upah upah, belanja honor garing upah ya? ya. Ya, berarti ini upah tukang. Kan nggak mungkin Bu guru yang pasang sendiri ya. Ya, apalagi dominan untuk di RA Mas kita tahu ya, Serikandi. Iya, nggak mungkin lah ngerjain ini sendiri. Nah, oke, terus masuk di pembelian bahan obat-obatan ini terkait belanja bahan lagi nih. Nah, apa yang ada di dalam belanja bahan komponen apa saja yang perlu? Biasanya di situ memang di RA itu disediakan kotak P3K, Mas. Jadi apa yang diisikan di kotak P3K itu yang biasanya wajib ada karena biasa anak-anak RA masih balita tuh sakit perut apa siapkan minyak kayu putih, minyak gosok, balsem, betadin, perban ya standar-standar jatuh ya alkohol 7%, Hansaplast atau Handyplast. Jadi nanti terkait dengan harganya ya di setting lagi untuk di sini sesuai dengan harga yang ada di pasar. Jadi komponen yang kami susun yang coba saya susun ini Mas Parman, Mbak Ina, Bang Andi, ini adalah perwakilan dari salah satu RA aja. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk RA-RA yang lain yang ada di Indonesia ya tidak seperti ini sih susunannya. Berbeda ya. Iya, berbeda. Berarti jadi ini berbeda. yang bisa berbeda itu adalah mulai kolom E ya Mbak ya. Kolom E, F, G ini beda-beda ya. Iya. Tapi kalau kolom yang A, B, C, D ini sama ya? Sama, karena standarnya sama. Kita mengacu ke 8 standar untuk tingkat PAUD. Terus komponen kegiatannya itu sudah tercover dalam EDM. Jadi yang di sini aja yang mungkin bisa RA melakukan sesuai dengan kebutuhannya ya, Mas Parman. Apakah ini belanja bahan, belanja honor, dan ini komponen biayanya. Ya. Jadi, nah mungkin kan di sini kan ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Nah mungkin RA sisihkan dulu fixed cost-nya apa saja, misalnya untuk honor itu kan fixed cost, kemudian untuk listrik, telepon, air itu kan fixed cost. Iya, ya memang kebutuhan vital ya Mas, yang rutin, memang wajib di tiap bulan untuk di RA. Jadi memang dengan dana yang terbatas ini yang mengolahnya kan agak menantang juga gitu ya Pak Tia ya. Iya Mas, ini istilahnya nih untuk RA ini ngeri-ngeri sedap nih Mas, karena dananya minim banget. Nah tapi harusnya dengan adanya EDM tadi yang kayak tadi itu kan bisa didiskusikan tuh dengan orang tua siswa, dengan pejabat setempat, mungkin dana desa dan segala macam. Ini kebutuhan kami, ini dana BOP kami, nah kurangannya segini. Kan dana desa kan bisa juga untuk stunting dan segala macam, Mbak. Jadi bisa proses, mungkin bisa prosubsidi dari situ gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi selanjutnya sama aja nih Mas ya, turun seperti yang disampaikan minggu lalu Mas Parman itu kan ada 8 standar, yang membedakan hanya yang ini aja yang standar tingkat pencapaian perkembangan anak, tetapi selebihnya sama yang di madrasah ya. Standar isi, standar proses, lanjut standar pendidik dan tenaga kependidikan, sampai sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Jadi nanti anggarannya ketahuan bahwa total penggunaan untuk 1 tahun dan untuk per tahapnya semuanya bisa terjumlah dari sini. Jadi seperti itu secara umumnya Mbak Ina, karena ini belum fix juga nanti. Iya benar. Atau bisa juga dari sini dipetakan ya Mbak Fia, mana-mana yang kita bisa misalkan menyiasati dengan bekerja sama dengan instansi lain gitu Mbak ya. Misalkan dari instansi kesehatan, dari Puskesmas. Iya, benar. Kemudian itu benar tadi yang dibilang Pak Farman pakai dana desa. Terus misalkan ada kalau CSR gitu boleh nggak sih Mbak Fia? Iya. Pak Farman, boleh nggak Pak? Kalau ada program CSR dari perusahaan yang di sekitar sekolah gitu boleh nggak? Sangat boleh Mbak, karena kan CSR itu kan memang salah satunya untuk pendidikan. Nah pendidikan itu kan mulai dari
PAUD sampai pendidikan tinggi kan, jadi nggak ada masalah Ya. Mbak, tergantung ya itu tadi gimana kita bisa mendiskusikan dengan data yang seperti tadi analisanya gitu, jadi Ya, itu jadi bisa jadi ya bahan. betul. Ya, kalau misalkan ada potensi bekerja sama dengan instansi lain, tentunya nanti komponen biayanya jadi berbeda ya. Jadi tidak Iya. belanja bahan atau Belanja ya tidak bahan. belanja bahan, tapi misalkan lebih ke transportasi Iya. ya Mbak ya. Ya, Iya, ya karena mungkin ada bisa sokongan juga dana nanti dari begini, bantuan yang lain ya. bisa juga gini nanti Kak Via, di kanannya Iya. itu ditambahkan Iya. kolom sumber dana gitu. Oh, yang di sini, Mas. Oh iya Ditambah iya. kanannya lagi, di kanannya lagi Kak Via, di kolom I, kolom J, misalnya sumber dana BOP, yang ini ya. sumber dana, iya, jadi kan Iya, bisa, iya, sumber dana ya. jadi kan bisa mendeteksi tuh sumber dana yang ada, Dari sumber dana BOP, pendananya dari BOP iya, atau dari dana iya, yang lain ya, iya. Mas. Oh Betul, iya, Kak. benar. Oke Betul. deh. Dan Berarti nanti kalau ada nanti- perubahan pun juga tinggal ngecek dari sini ya Pak Farman. Misalkan Ya. tadinya Ya. dianggarkan pakai BOP nih, ternyata di perjalanan gitu dapat support dari instansi lain gitu. Nah itu Ya. nanti diganti di situ. Jadi RKA-RA-nya Ya. juga berubah, ada perubahan. Jadi gitu kelihatan ya. ini juga kan menghindari double counting, tumpang tindih Iya. pendanaan kan, jadi langsung dilihat Mbak, oh kegiatan kita yang ini dari sumber dana ini, kegiatan ini sumber dana ini, tapi di dalam satu RKA gitu Mbak. Ya. Oke deh. Jadi Benar, jelas benar. banget ya Mbak, Mas ya. Ya. Kalau misalnya ada tambahan di sini, kita tambah sumber dananya dari mana, Ya. pendanaannya Ya. untuk yang ini, yang ini. Ya. Tapi nanti misalkan biasanya kalau yang diminta sebagai syarat pencairan dana BOP itu kan yang RKA-RA-nya aja, nanti tinggal di sort dari sini ya Pak Farman ya. Betul, tinggal filter sumber dananya aja Mbak, sumber dana BOP. Ya, Jadi kan betul. misalnya yayasan atau kepala RA-nya saya mau lihat apa saja dia sumber dana kita yang dari BOP, apa saja sih kegiatannya, kan tinggal di sort Mbak dari sumber dana. Oh saya mau lihat yang dari komite gitu, nah, itu kan bisa lihat. Oh saya mau lihat sumber dana keseluruhan konsolidasiannya, di print semua sumber dananya. Gitu. Mas Farman mohon izin, gimana ya, dulu saya pengalaman nih sebagai pengelola RA di kabupaten kota sebelumnya. Saya mengarahkan teman-teman RA itu membuat RA ini, kami kan mengacu selalu ke Juknis yang selama ini formatnya seperti ini aja. Apa boleh saya nambahan sih untuk RA, nambah kolom pajak di sini itu loh Mas, biar mungkin pajak itu bisa saja ditambahkan sebagai kertas kerja sih Mbak. Nanti kan kalau mau kertas kan tinggal kerja diedit. Ya. Tapi kalau untuk format yang Jadi kita bikinkan kertas kerja pajaknya, nanti tambah saja ke kanannya. Mengajarkan mengajarkan RA, soalnya RA dibimbing sampai detil-detil loh Mas. Iya, ini mungkin kenai pajak yang ini. Minggu yang depan ini. kita sudah mulai membahas bab 4 sama bab 7 kalau menurut saya untuk RA. Iya. Sip, mantep bisa. banget ya. Oke, Ya, tapi kita sebetulnya juga menunggu partisipasi nih Pak Farman, partisipasi dari Bapak Ibu pengelola RA ya untuk bisa bergabung diskusi di sini. Tapi saya juga kepikiran nih Pak Farman, gimana kalau kita undang Pak Budi mungkin ya, relevan nggak ya Pak ya untuk menambahkan? Iya sih, memang saya kemarin kan udah coba komunikasi juga dengan Pak Budi, cuman kan memang RA ini tidak secara eksplisit tercover di dalam loan agreement-nya Mbak. Iya. Nah, itu yang kita tapi sifatnya dulu. Kita cuman ini aja Pak, sharing ya Pak ya, ini ya kita betul, ya Pak ya. Betul. Ya betul. Dan juga ini kalau RKA-RA-nya ini cakep, tentunya juga membantu memudahkan Bapak Ibu pengelola RA untuk ketika mau mengurus akreditasi ya Pak Farman ya. Related ke situ juga ya. Dan juga untuk ini Mbak Ina, kepentingan untuk di audit misalnya, ini kan lagi zaman ini BPKP turun nih audit nih. Nah kalau misalnya RKA-RA-nya jelas nih, udah rinci, nanti tinggal dituangkan dalam pelaporan, disertakan nota-nota pembelanjaannya untuk dimasukkan di LPJ, kan lebih enak tuh untuk memperlihatkan laporannya ke tim auditor. Jadi mungkin seperti ini cukup saya stop share ya Mbak Ina ya. Ini sudah Pak Andi tadi. Ada tambahan nggak Pak Andi? Iya, dari Bang Silakan Andi. Pak Andi. Baik, terima kasih Mbak Ina, Mbak Via, Pak Farman.
izin mungkin saya tambahkan, ini menarik. Yang pertama tadi bahwa EDM itu dibuat persis sekali dengan untuk yang EDM akreditasi ya, itu luar biasa. Jadi memang nanti RA itu tidak terlalu pusing dengan format-format yang ada, hanya mirip dengan EDM yang ada di akreditasi, sehingga lebih user friendly mungkin ya bagi para pengelola RA, terutama yang sudah terakreditasi. Yang kedua, ini menarik juga bahwa memang betul sekali bahwa anggaran BOP itu hanya stimulus sebenarnya, tidak mengcover semua anggaran biaya operasional dari sebuah RA gitu. Ini saya pernah pengalaman jadi asesor PAUD. Kami memberikan nilai B itu sama dengan antara lembaga yang besar yang kurang lebih 1.000 meter itu TK yang franchise, maaf saya nggak mau bilang TK franchise yang 1.000 meter itu kita kasih B. Namun ada PAUD yang hanya 100 meter, PAUD RW ya, hanya 100 meter, karena pengelolaannya bagus, itu kita kasih B juga. Di mana sih letak perbedaannya? Pertama, mereka memang luas ya, dengan bayaran yang mahal, 400.000 sebulan, namun gurunya tidak kreatif. Alat peraga dibeli semua dari pabrik ya, alat peraga pabrikan, tidak ada alat peraga yang dibuat oleh guru. Sedangkan yang dari PAUD ini, PAUD yang memang bayarannya hanya 20.000, jadi nggak bisa dibandingkan tuh dengan 400.000 sebulan, dengan bayarannya hanya 20.000 sebulan, namun guru-gurunya kreatif. Mereka membuat alat peraga sendiri, bahkan ada yang beberapa dari bahan-bahan bekas gitu ya, dan itu dipakai, itu luar biasa. Sehingga saya kira juga RA kita di sini mencoba ya memancing untuk RA agar lebih kreatif juga, karena di dalam akreditasi itu tidak dilihat seberapa banyak alat peraga yang dipunya, tapi apakah alat peraga itu memang buatan sendiri, apakah alat itu peraga itu dipakai, itu misalnya dalam akreditasi. Dan juga mungkin ini sedikit tambahan ya, nggak semua anggaran itu kegiatan itu butuh biaya besar. Contohnya ini, kita misalnya tema itu, mohon maaf, kita tema itu tanaman misalnya ya, subtema itu tanaman buah. Bisa jadi guru RA itu akan membawa misalnya mangga atau apel atau jeruk, itu nanti diperkenalkan sama siswa, nanti sama-sama misalnya nanti gurunya itu memotongnya tuh sama-sama bisa dimakan atau nanti di blender. Nah itu akan edukasi yang luar biasa bagi anak-anak, itu murah. Contohnya juga temanya itu misalnya hewan gitu ya, hewan. Nah itu subtema itu hewan di air, misalnya ikan. Bisa jadi guru itu tinggal bawa ikan ya, ikan nanti taruh di ember kecil. Nah itu siswa bisa melihat ini ikan, misalnya ini ikan yang kecil tuh, ikan apa tuh yang murah-murah aja lah dibawa oleh gurunya itu. Sehingga nanti pembelajaran itu siswa bisa tertarik, ini memang ada barangnya dan belajar dari alam gitu. Nah ini dengan harga sangat murah dibandingkan dengan mungkin misalnya ke kebun binatang gitu, yang memang biayanya akan keluar biaya mahal. Jadi nggak semua pembelajaran di RA itu butuh biaya besar, tergantung kreativitas dari kepala madrasah dan kreativitas dari guru untuk meramu anggaran yang minim ini. Anggaran yang ini bisa kok digunakan untuk peningkatan mutu ya agar memancing juga guru lebih kreatif. Jangan hanya dari pabrikan gitu itunya alat peraganya, itu biasa kalau alat peraga seperti itu. Tapi kalau alat peraga buatan sendiri itu akan luar biasa. Mungkin itu sedikit dari. Ya, makasih masukannya Pak. Nah ini banyak juga pertanyaan nih Pak Farman, Pak Andi, dan Mbak Fia nih yang masuk ke sini. Yang pertama ada yang menanyakan soal perpajakan gitu ya. Nah ini akan kita bahas di minggu depan ya Bapak Ibu ya, nanti soal perpajakannya seperti apa. Kemudian ada yang berharap nih RA ini nantinya juga bisa menggunakan rekam online seperti madrasah gitu ya. Amin, mudah-mudahan ya nanti semakin meskipun tidak dengan dana proyek MIKR ya, tapi mungkin nanti kedepannya bisa diakomodir untuk bisa menggunakan rekam online juga ya, mudah-mudahan, mohon doanya. Nah kemudian ini dari Ibu Mega Rahmawati dari RA Anizomiah, mau tanya nih, kalau misal ada kegiatan yang tidak terlaksana dan dananya dialokasikan untuk kegiatan lain, apakah bisa
bisa ya Pak Farman, ini seperti RKAM di madrasah ya. Tapi kalau di RA mekanismenya gimana Pak? Kalau di madrasah kan kalau yang online sih harus minta ACC sama Kemenak sama kota gitu ya Pak. Minta ACC dari Kemenak ya, kabupaten atau kota gitu. Nah, kalau di RA sendiri tuh kayak gimana ya Pak? Ya udah ubah aja atau gimana, ada ketentuan khusus juga? Ya mungkin nanti Kavia atau Mas Andi bisa nambahin ya. Yang jelas secara konsep yang namanya rencana itu bisa direvisi, Mbak. Nah, cuman rencana awal itu siapa yang memverifikasi? Misalnya verifikasinya dari Kanwil, berarti kan nanti revisinya juga harus diinformasikan ke Kanwilnya. Ini ada perubahan, yang ini jadi ini. Nah, alasan revisinya juga disebutkan karena yang ini tidak jadi dilakukan, dananya digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah, kemudian kira-kira kapan sih bisa merevisi? Merevisi itu ya seperti yang saya jelaskan waktu di Q&A madrasah itu, yang penting masih dalam tahun anggaran yang bersangkutan, misalnya ini 2022. Nah, batas waktu akhir revisi itu adalah 31 Desember 2022. Cuman kan dilihat juga nanti revisinya itu kalau terlalu mepet di akhir tahun anggaran kira-kira ideal enggak gitu. Nah, mungkin misalnya revisi itu ya paling lambat 30 November. Nah, itu juga sudah mengcover perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di Desember gitu, supaya bisa dananya terserap maksimal. Kan BOP kan sama itu, kalau ada sisa harus ngembaliin kan, ya Kavia ya. Nah, jadi untuk mengoptimalkan serapan itu bisa dilakukan pergeseran alokasi gitu. Nah, mungkin bisa Kavia tambahkan atau Bang Andi. Iya. Mungkin tambahan sedikit Mbak Ina, betul yang dikatakan oleh Mas Farman tadi, itu dia revisi. Tapi dalam hal ini untuk secara teknisnya terkait dengan revisi itu RA harus melaporkan kemana, itu jatuhnya ke Kemenak Kabupaten Kota yang selama ini ya. Mungkin Bang Andi di DKI Jakarta juga melakukan hal yang sama seperti kami di Sulawesi Selatan, karena yang menjadi ujung tombak untuk kepengelolaan terkait dengan mengcover secara teknis apa yang dilakukan oleh RA yang ada di kabupaten kota itu adalah di Kemenak Kabupaten Kota, Mbak Ina. Nah, meskipun untuk seperti yang saat ini karena tahun anggaran 2022 ini dana anggaran BOP penyalurannya itu penyalurannya dari kami secara seutuhnya dari Kanwil ya. Tapi kemarin di rapat koordinasi kami sudah memberitahukan, mengarahkan kepada seluruh kepala seksi pendidikan madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Kota untuk pendelegasian terkait dengan pertanggungjawaban dokumen-dokumen itu RA menyetorkan dan menyampaikan ke Kemenak Kabupaten Kota. Jadi kami untuk Kanwil, karena mereka yang ada yang langsung ya berkontak dengan objek yang ada di kabupaten kota. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen tersebut nanti Kanwil turun lagi ke kabupaten kota untuk melihat secara keseluruhan dari seluruh RA yang ada di kabupaten kota tersebut. Jadi seperti itu Mbak Ina. Nah, terkait dengan untuk revisi yang dilakukan nantinya jika RA mengalami perubahan atau ada hal yang belum tercover sehingga ada yang urgent, biasanya Mas Farman ada edaran dari Kemenak Kabupaten Kota misalnya untuk melakukan ini, kita akan melakukan kegiatan satu provinsi misalnya yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru RA di provinsi, IGRA itu masing-masing ada di provinsi, setiap provinsi namanya Persatuan Ikatan Guru RA ya, IGRA. Nah, tiba-tiba akan melakukan kegiatan tetapi mengundang RA yang ada di kabupaten kota sebagai sampling perwakilan dari kabupaten kota, itu biasanya membutuhkan harus mengeluarkan budget Mas Farman, karena IGRA-nya nggak ada dana untuk membiayai mereka, mengundang mereka, jadi menggunakan dana mandiri. Nah, itu yang biasa terlewatkan oleh teman-teman RA untuk dianggarkan. Nah, proses revisi yang seperti itu boleh merevisi RK-RA yang sudah tersusun lalu melaporkan ke Kemenak Kabupaten Kota, dalam hal ini adalah pengelola BOP yang ada di seksi pendidikan madrasah tersebut. Mungkin itu Bang Andi, mungkin tambahkan dari terkait pengelolaan yang ada di DKI gimana? Mungkin sudah cukup Mbak Fia, sama kayaknya, sama persis.
Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu Nancy Roza, RA Nurul Bahri, Gorontalo ya. Ini pertanyaannya adalah apakah ada potongan pajak untuk BOPRA? Nah, ini kalau saya tidak salah menangkap nih Bapak Ibu sekalian, kan juknisnya sama ya dengan bos madrasah ya, sehingga ketentuan perpajakannya sama. Nah, mungkin kita besok akan membahas juga sih ya Pak Farman ya, bab 7-nya. Tapi kalau misalkan mau nyicil nih, kemarin tuh 2 minggu berturut-turut nih. Jadi minggu ini hari Kamis kemarin dan Kamis yang lalu, Pak Farman, Mbak Via, dan juga Mbak Mei ya, itu menjelaskan soal pajak madrasah seperti itu. Nah, perpajakannya seperti apa? Pak Farman menjelaskan mulai dari skema besarnya sampai kemudian masuk ke detil-detilnya kemarin hari Kamis. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat dulu ya di YouTube kita Madrasah Reform ini hari Kamis ini dan Kamis yang lalu gitu. Jadi kalau mau urut nontonnya yang Kamis lalu dulu, terus baru nonton yang Kamis kemarin ini. Itu udah detail sih dibahas apa-apa aja yang harus kena pajak dan yang tidak. Saya rasa perhitungannya mungkin juga sama ya Pak Farman ya. Nanti tapi tetap akan kita bahas juga, tapi mungkin tidak untuk mengawali Bapak Ibu udah bisa ngelihat dulu ya di situ seperti apa gitu. Atau ada hal yang berbeda nggak Pak Farman kalau di RA secara perpajakannya? Pajak itu kan universal ya, Mbak. Jadi harusnya ya bersama sih berlakunya antara RA dengan madrasah. Jadi tinggal dilihat ya sama kayak kemarin. Misalnya dia kalau gaji rutin, ya kalau dia di bawah PTKP otomatis tidak ada pajak yang harus dipotong untuk PPh 21, misalnya gitu. Kalau dia misalnya honor tambahan, ya kan kemarin konsepnya kan ada penghasilan rutin, penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan, kalau karena dibayarkan dengan slip yang berbeda, nah itu kenanya final. Misalnya untuk panitia kegiatan, honor kegiatan dan segala macamnya itu jadi kenanya final. Makanya kita menyarankan digabung saja menjadi satu skema beban kerja itu tadi. Gitu. Apalagi kalau di RA biasanya juga personilnya nggak banyak nih Pak Farman ya. Jadi biasanya semua juga dikerjainnya sama itu lagi. Jadi dihitung beban kerja aja ya. PPh 22 juga sama kan, untuk dana BOS BOP kan memang tidak dikenakan potongan pungutan PPh 22. PPh 23 ya juga sama, kalau dia objek PPh 23 misalnya apa? Misalnya jasa catering misalnya gitu ya. Tapi harus badan usaha catering, bukan beli di tempat rumah makan atau apa, itu tidak objek PPh 23, tapi itu objek PPh 22 yang tidak dipungut tadi. Tapi kalau dia jasa catering itu kena objek PPh 23. Nanti baru lihat ada NPWP atau tidak. Nah, kemudian kalau yang PPN ya sama, PKP atau bukan PKP gitu, pengusaha kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak, kuncinya di situ. Kalau biaya materai berlaku sama, Mbak, biaya materai. Sama 5 ya. juta ke atas. Ya. Oke. Lah gitu sampai ke teman-teman yang lain gitu. Terus ada pertanyaan dari Ibu Mega Rahmawati nih Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau seandainya bisa, apakah nanti ketika LPJ bisa mencantumkan adendum? Terkadang ada harga yang kami cantumkan ketika membuat RKA-RA itu berbeda dengan realisasi ketika LPJ. Ini gimana nih? Mungkin Pak Andi bisa tanggepin dulu Pak Andi. Kalau harganya di waktu menyusun RKA-RA itu berbeda dengan pada waktu LPJ-an. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ina. Yang namanya RKA-RA itu kan perencanaan ya. Itu perencanaan itu bisa berubah, terkadang melebihi atau kurang dari anggaran yang dibutuhkan. Misalnya kita mau beli laptop gitu ya, laptop kita anggarkan 5 juta, ternyata harga barangnya itu 4.750.000, berarti ada sisa lebih anggaran Rp250.000. Nah, jika tidak direvisi RKA-RA tersebut, maka RA tersebut kelebihan uang Rp250.000 tidak bisa dipakai lagi, karena memang kan tadi peruntukannya untuk laptop. Oleh karena itu direvisi saja untuk pembelian laptopnya jadi sesuai dengan kwitansi Rp4.750.000, sehingga yang Rp250.000 bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Via, mungkin sama Pak Farman juga, bahwa revisi itu tersebut akan
serahkan ke Kemenak Kota. Jadi silahkan sampai mungkin bulan Desember atau November ya, setelah pembelanjaan, belanjakan saja sesuai dengan kwitansi. Nanti RKARA akan menyesuaikan dengan kwitansi yang ada. Jadi RKARA nanti akan mengikuti kwitansi sesuai dengan pembelanjaan yang real. Jadi RKARA tersebut fleksibel ya, fleksibel sesuai dengan realisasi atau pembelanjaan. Jadi seperti itu mungkin Mbak Ine. Akan bisa dirubah terus dan dilaporkan di akhir itu, dilaporkan di Kemenak Kota Jakarta, Kemenak Kota ya, kabupaten atau kota, sehingga nanti akhirnya sesuai dengan real pembelanjaan pada era tersebut. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Andi penjelasannya. Mbak Via, ada yang mau ditambahkan Mbak Via sebelum kita akhiri nih? Mbak Via dulu mungkin. Ya, Mbak Ina, saya rasa cukup ya yang disampaikan oleh Bang Andi tadi dengan Mas Parma terkait untuk hari ini. Yang jelasnya untuk RA, karena saat ini Mbak Ina lagi musimnya nih menyusun RKRA karena kita akan proses pencairan di masing-masing provinsi. Ya. Nanti terkait dengan format RKARA yang untuk bisa jadi sampel kepada teman-teman RA yang ada di seluruh Indonesia, nanti Mbak Ina boleh dibantu berarti hasil fixnya yang disusun nanti dari Mas Parman dengan kami semua tim itu di-share ya di link yang ini biar memudahkan teman-teman yang ada di RA. Kolom komen ya. Iya. Akan di-share di kolom komen ya Terima Bapak kasih Ibu ya. Mbak Nanti Ina. dicek ya pas di akhir acara. Ya, Cukup, Pak Farman cukup. terakhir. Ya, makasih Mbak Via. Pak Farman mungkin sebelum diakhiri Pak Farman ada yang ingin disampaikan. Kita berarti materi minggu depan itu bab 4 Pak Farman ya. Ya, jadi minggu depan kita masuk ke teknisnya ya. Nah, nanti mungkin bahan yang dari Kak Via itu kalau bisa nanti saya bantu merapikan, melengkapi. Nah, Ya, besok Mas. kita tinggal mengaitkan dengan bab 4-nya dan bab 7-nya gitu. Ya. Ya, siap. Jadi nanti materinya juga akan terus terupdate ya Bapak Ibu ya. Nanti linknya disimpan ya di satu link yang sama. Nanti akan terus diupdate di situ di Google dokumennya. Jadi Bapak Ibu tinggal download ulang lagi file yang sudah terupdate seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Lumayan loh ini Bapak Ibu narasumber sekalian Mbak Via, Pak Farman dan Pak Andi. Di YouTube ini 1000-an lebih, kemudian di Facebooknya juga alhamdulillah. Jadi ini betul-betul menjawab kebutuhan Bapak Ibu pengelola RA ya. Mudah-mudahan ya nanti semakin banyak dikabarkan aja ya Bapak Ibu ya bagi rekan-rekannya bahwa ini akan digelar reguler setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Via, Pak Andi, Pak Farman. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Farman, Bang Andi, Mbak Ine. Ya, makasih.